Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Buat teman-teman yang mau jadi podcaster atau live streamer, nah di video ini saya akan mereview sebuah paket lengkap dari Maono yang bisa banget menunjang aktivitas teman-teman. Jadi di sini sudah ada podcasting control yaitu Maonocaster C2 Neo. Kemudian yang kedua ini ada microphone dynamic yaitu Maono PD200X. Dan terakhir ini ada Maono amp untuk mikrofonnya juga. Ya, kira-kira bagaimana kualitas audio dan fitur dari paket lengkap Maono ini? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yang pertama kita bahas dulu untuk mikrofonnya yaitu Dynamic Microphone Maono PD200X yang sekarang ini lagi saya pakai. Jadi bisa dilihat untuk desain cukup simpel dengan adanya satu buah knob volume di sisi atasnya. Untuk konektivitas ada dua, bisa menggunakan kabel XLR dan Type-C. Terdapat juga lubang jack audio untuk monitoring. Yang menarik di sini terdapat lampu RGB di mikrofonnya yang membuat tampilannya jadi lebih kekinian. Untuk build quality ini sangat solid karena overall terbuat dari metal ya teman-teman. Dan untuk patternnya adalah cardioid, jadinya dia ngarahnya ke depan. Jadi kalau di sisi samping kayak gini suaranya jadi agak kurang masuk ya. Dia terfokus ke sisi depan. Dan langsung saja ini dia spesifikasi singkat dari Maono PD200X. Oh iya, dalam paket pembelian kita mendapatkan yang pertama ini dia. Jadi dapat windshield, sudah free. Kemudian kita dapat shock mount juga teman-teman. Dan dapat kabel data Type-C. Yang disayangkan di sini kita nggak dapat kabel XLR yang sekarang sedang saya gunakan teman-teman. Soalnya di sini saya sambungkan XLR ke Maonocaster ini. Jadinya masih PR ya, harus beli kabel XLR kalau mau disambungkan ke Maonocaster C2 Neo. Dan ini contoh kualitas suara dari mikrofon Maono PD200X. Cek 1, 2, 3 AIUEO. Bisa dibandingkan sama ini, saya lagi pakai juga mikrofon wireless Saramonic teman-teman. Mungkin bisa dibandingkan kira-kira bagaimana kualitasnya, apakah lebih bagus ini. Untuk yang Saramonic ini langsung connect ke kamera, jadi langsung to the point. Sedangkan kalau yang Maono P200X ini dia connect ke Maonocaster C2 Neo dan ngerekamnya pakai laptop. Kira-kira bagaimana kualitasnya? Cek 1, 2, 3 AIUEO. Ya, ini untuk kualitas suara antara Maono PD200X sama Saramonic mic wireless. Cek 1, 2, 3 AIUEO. Silakan dicek kira-kira bagaimana kualitas audionya. Jadi ini langsung saya bandingkan saja. Saya cut. Nanti lebih suka yang mana? Apakah Saramonic wireless atau Maono PD200X ini? Cuma kalau buat podcast seharusnya lebih cocok yang ada mikrofonnya kayak gini ya. Soalnya lebih keren dan cocok sih untuk podcaster atau live streamer. Selanjutnya yang kedua kita bahas ini dia Maono amp microphone. Ya bisa dilihat ini sangat solid karena overall terbuat dari metal. Kemudian penggunaannya juga sangat simple teman-teman. Jadi tinggal dijepit aja di meja kalian. Dan ini untuk bobotnya maksimal bisa sampai di 1,1 kg. Jadi untuk mikrofon yang ukurannya cukup besar harusnya masih mumpuni. Ya ini bagus ya untuk Maono amp mikrofonnya. Kemudian ini dia yang paling menarik yaitu Maonocaster C2 Neo. Ya jadi ini adalah sebuah podcasting control atau ya bisa dibilang sebagai mixer juga. Soalnya fungsinya mirip-mirip. Bisa dilihat ini dia Maonocaster C2 Neo, ukurannya ringkas, bobotnya cukup ringan, serta tampilannya simple dan cocok banget buat pemula atau yang nggak mau ribet. Sebelumnya kita lihat dulu spesifikasi dari Maonocaster C2 Neo ini. Untuk detail di sisi depan terdapat berbagai knob dan pad yang nanti kita bahas lebih detail. Kemudian di sisi atas terdapat berbagai port dan tombol power. Nah, pada video kali ini saya merekam menggunakan laptop, jadinya saya sambungkan menggunakan kabel data Type-C. Sedangkan kalau menggunakan smartphone nanti bisa pakai Type-C ataupun jack audio 3,5 mm. Sekarang kita bahas lebih detail untuk Maonocaster C2 Neo. Jadi bisa dilihat ini dia ada beberapa knob di sisi atasnya dan di bawahnya ada beberapa pad.
Yang pertama kita lihat ini ada knob gain. Jadi untuk gain mikrofon yang bisa kita atur, kita coba cek 1 2 3 A I U E O. Ya, semakin kanan semakin keras ya untuk suaranya. Cuma kalau gain dia minusnya semakin ke kanan itu noise-nya jadi semakin terasa. Jadi dipasin saja karena semakin sensitif untuk mikrofonnya. Kemudian di bawah ini ada knob volume teman-teman, yang dimana bisa kita atur juga. Untuk volume ini rekomendasinya ada di kisaran warna hijau sama orange saja. Soalnya kalau terlalu tinggi di merah contohnya, nanti suaranya jadi pecah. Jadi kita pasin saja di hijau. Kemudian yang ketiga ini ada knob aux, yang dimana untuk mengatur volume dari aux ataupun sambungan Bluetooth. Jadi semisal ini saya kasih suara ya atau musik dari smartphone, saya sambungkan lewat Bluetooth. Nah, bisa didengar. Ini kita kiriin dan kita maksimalin. Jadi di sini kita bisa mengatur suara untuk musik atau dari aux ya teman-teman di knob yang ketiga ini. Kita pause untuk lagunya. Kemudian yang keempat ini ada knob untuk pengaturan USB and stream out. Jadi langsung di tengah ini. Kemudian yang paling kanan ini untuk mengatur volume dari monitoring di headphone atau headset teman-teman. Jadi untuk monitoring volumenya di sini pengaturannya. Kemudian kita bahas untuk padnya. Jadi yang pertama ini ada 48 volt yang digunakan untuk mengaktifkan phantom power. Jadi kalau kita pencet ini nanti aktif ya. Ya udah masuk. Jadi karena kita tesnya pakai dynamic microphone bukan microphone condenser, jadi ya nggak butuh 48 volt ini sudah kuat untuk mixernya ini. Beda kalau pakai microphone condenser nanti harus pakai phantom power. Kemudian yang kedua ini ada Bluetooth yang dimana sudah saya aktifkan karena saya sambungkan dengan smartphone saya ini teman-teman untuk jadi suara ya untuk lagu. Kemudian pad selanjutnya adalah reverb preset yang dimana ada beberapa pengaturan. Jadi ada 6. Yang pertama adalah original, ini nggak kita aktifkan, jadi original seperti apa adanya. Kemudian coba kita aktifkan. Yang pertama adalah cek ya, ini untuk karaoke. Jadi efeknya karaoke teman-teman, agak menggema cuma masih enak ya, kayak orang-orang karaoke gitu. Kemudian untuk efek yang ketiga ini church, jadi gereja, kayak di dalam gereja untuk efeknya A I U E O, gemanya berbeda ya teman-teman. Kemudian yang keempat, ini di hall, jadi efek hall, gemanya nggak sekencang di church, jadi ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian yang kelima ini valley. Jadi gemanya lebih kerasa lagi ya. A, I, U, E, O, cek. Nah, yang keenam, yang terakhir, ini untuk efeknya room. Jadi kayak di dalam ruangan gitu. Jadi ada 6 settingan untuk reverbnya. Cuma minusnya di sini adalah nggak ada pengaturan ya untuk tingkat kayak gemanya gitu teman-teman. Jadi sudah fix untuk efek reverbnya. Kemudian kita lanjut ke pad berikutnya yaitu sidechain. Jadi ini fungsinya yang pertama kalau kita pencet diaktifkan, apabila ada lagu nanti dia lagunya bisa otomatis memelan saat kita berbicara. Ya, kita coba. Ya. Nah, saat kita berbicara lagunya langsung otomatis melan ya. Dan ini prosesnya smooth banget. Jadinya cocok banget buat yang hobi live streaming atau podcast dengan background lagu gitu teman-teman. Nah, coba kita diam. Nah, naik lagi ya untuk suara dari lagunya. Kemudian masih ada pengaturan lagi untuk side change kalau kita tahan pencetannya. Nah, ini masuk ke musik only, tapi ini kalau kita ngomong juga tetap memelan ya lagunya, bisa didengar. Nah, ini cuma musik only, jadi untuk vokal di lagunya dihilangkan. Kalau kita pencet lagi warna merah, ini musik only, tapi kalau kita ngomong lagunya nggak turun teman-teman untuk volumenya. Oke, jadi ini fungsi untuk sidechain. Kita matikan untuk lagunya. Kemudian ini direct monitor yang berfungsi untuk monitoring. Jadi saya pakai headset ini ya teman-teman untuk monitoringnya.
Selanjutnya untuk petnya ada pitch preset. Jadinya ini ada efek untuk suara. Yang pertama ini normal kayak biasa, nggak kita aktifkan. Kemudian kita aktifkan. Ini suara perempuan. Cek 1 2 3 a i u e o. Ya, gimana suaranya? Ini suara perempuan, teman-teman. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini suara male jadi lebih berat ya untuk suaranya. Dan bisa diperhatikan untuk warnanya juga beda-beda. Jadi kita bisa langsung merubah efek suara. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini suara baby. Jadi suara bayi. Cuma kok agak songong ya suaranya. Agak gimana gitu. Dan terakhir, ini suara robot. Warnanya biru. Jadi ada beberapa preset. Ada female, male, baby, robot. Nah, sekarang default. Kemudian kita bahas untuk pet berikutnya yaitu noise reducer, yang dimana di sini ada 2 tingkatan, jadi ada tingkatan low sama high. Ya, ini mati, nggak kita aktifkan dan langsung saja coba kita hidupkan untuk noise-nya. Ya, jadi ini ada suara tukang ya, kayak biasanya di hari Minggu saat mau tidur malah ada tukang kayak gini. Jadi susah tidur. Dan bagaimana, apakah suaranya masuk dan cukup mengganggu? Cek 1 2 3. Dan langsung saja coba saya aktifkan yang low. Ya, ini yang low. Bagaimana dengan kualitasnya? Apakah noise-nya sudah lumayan tereduksi, teman-teman? Apakah masih terdengar suara gergaji? Soalnya sekarang lagi gergaji. Cek 1 2 3. Kemudian kita lanjut ke yang high. Kita pencet lagi. Nah, ini untuk yang high. Kira-kira bagaimana perbedaannya? Apakah terasa antara yang low atau yang high? Atau mungkin yang low saja sudah cukup ya teman-teman. Jadi bisa dites. Nah, sekarang coba kita matikan untuk noise-nya. Ya, ini kalau semisal noise-nya nggak ada. Apakah bedanya signifikan atau enggak? Silakan teman-teman nilai. Dan suaranya apakah ada perbedaan? Jadi kayak agak robot saat noise-nya aktif di high. Silakan teman-teman nilai sendiri. Sekarang kita masuk ke pet yang terakhir, yaitu sound pad untuk sound effect. Jadi ada 3 A, B, C seperti ini. Nah, ini bisa nge-save untuk sound effect atau suara yang kita keluarkan. Contohnya yang A, ini kita panjer dulu atau ditahan pencetnya. Nah, kalau kedip-kedip cepat, ini tandanya lagi menghapus sound effect yang ada sebelumnya. Nah, kalau udah kita langsung rekam aja. Nanti kedip-kedipnya ini pelan. Saya coba pakai suara ketawa dari smartphone. Dan kita coba 3, 2, 1. Nah, sudah ke-save ya untuk suara ketawanya. Kalau kita keluarkan suaranya, langsung pencet saja yang A. Nah, langsung keluar ya untuk suara ketawanya. Dan kita juga bisa ya untuk merekam suara kita. Kita coba yang B, kita hapus dulu untuk sound effect yang ada sebelumnya. Dan sudah terhapus ini kedip cepat. Dan kita ngerekam. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe Legawa Gadget. Nah, jadi sudah ke-save ya untuk yang sound effect yang B. Kita coba. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe Legawa Gadget. Oke, jadi asik ya. Di sini bisa nge-save juga untuk sound effect. Ya, jadi saya rasa Monocaster C2 Neo ini sangat berfungsi dan bisa banget diandalkan buat teman-teman yang hobinya podcasting ataupun live streaming. Jadi bisa atur gain, kemudian pakai phantom power, bisa pakai sound effect, bisa kasih background musik, dan bisa kasih sound effect juga. Bahkan untuk mengurangi noise juga bisa. Jadi ini menarik banget sih untuk Mono C2 Neo. Monocaster. Sip. Baik, bagaimana kualitas audio dan fitur-fitur dari paket lengkap Maono ini? Ya, saya rasa di sini yang paling menarik ada di Monocaster C2 Neo ini, soalnya dengan harga yang cukup terjangkau di kisaran 890 ribuan saja kita dapat sebuah mixer yang ukurannya ini compact, kemudian fiturnya ini banyak dan kualitasnya juga bagus teman-teman. Bahkan ada phantom powernya juga. Kemudian untuk mikrofonnya saya rasa juga nggak kalah keren, cuma harganya ya agak lumayan ya di kisaran 1 juta rupiah. Dan untuk ampnya juga ini di kisaran 200 ribuan. Sehingga dengan total harga di kisaran 2 juta rupiah, saya rasa worth it ya untuk memiliki paket lengkap dari Maono ini. Jadi dengan modal di kisaran 2 jutaan kita bisa jadi seorang podcaster atau live streamer
yang bisa dibilang profesional. Ya, langsung saja gas buat yang mau jadi podcaster atau live streamer. Oke, cukup sekian untuk gadget review dari paket lengkap podcast Maono. Apabila ada masukan atau saran, buat tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Legal Gadget lebih semangat live konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.